Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, para ustadz ustadzah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ngaji hadis bareng pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya dan memberikan perlindungan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Dan kita masih di dalam bab yang kedua, babul ikhlas wan niyah. Insya Allah kita akan baca hadis yang kelima. Insya Allah. Sebelumnya pada pekan lalu kita membaca hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang sangat terkenal, hadis tentang niat. Ini kita insya Allah akan lanjutkan dengan membaca hadis 5 riwayat Imam Muslim. Hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita baca memanfaatkan waktu yang ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nasi yuqda. Jadi inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya manusia atau orang-orang yang pertama kali atau termasuk pertama kali diputuskan urusannya, diputuskan nasibnya, tentu melalui proses hisab ya. Berarti yuqda alaihi itu diputuskan melalui proses hisab. Berarti dia yang dihisab pertama kali pada hari kiamat itu rajulun. Jadi seseorang. Jadi di sini katakan seorang laki-laki. Ini bukan berarti kemudian mesti laki-laki. Jadi bisa juga perempuan, tapi umumnya di sini adalah laki-laki atau seseorang. Ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Jadi seseorang umumnya laki-laki yang gugur di medan jihad, yang syahid, hukum fikihnya sebutannya adalah mati syahid, gugur di medan jihad. Lalu dia didatangkan, dihadirkan di hadapan Allah Ta'ala, lalu kemudian dikenalkan atau diingatkan pada saat itu nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Fa'arafah, maka dia pun mengenalnya. Jadi mengingatnya. Firman, fama amilta fiha. Berarti kan? Jadi setelah dikenalkan, diingatkan tentang semua nikmat yang telah Allah berikan kepada yang bersangkutan itu, dia mengenalinya, mengakuinya, dan mengingatnya. Allah kemudian bertanya, fama amilta fiha. Apa yang kamu telah lakukan dengan nikmat itu? Untuk apa nikmat itu? Kamu apakan nikmat itu semuanya? Qala, dia menjawab, qataltu fika atas tusyid.
Jadi aku pergunakan semua nikmat itu, nikmat kesehatan, nikmat fisik, nikmat waktu, nikmat tenaga, nikmat harta, nikmat fasilitas yang kau berikan kepadaku itu, aku pergunakan untuk berperang. Fika demi engkau, untukmu, di jalanmu ya Allah, hatta stursyid, jadi sampai aku mati syahid. Qala Allah Ta'ala berfirman, kadzab, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Jadi, tapi engkau berperang itu, niatmu, motivasimu itu supaya dikatakan engkau itu pemberani. Motivasinya supaya dikenal sebagai orang yang pemberani, faqad qil, dan itu sudah dikatakan. Jadi orang-orang menyebutmu pemberani, pahlawan, hebat dan seterusnya. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan orang itu fasuhiba ala wajhihi, itu ditarik, diseret dari mukanya. Jadi hatta ulqiya finnar, sampai orang itu yang dikenal mati syahid, gugur di medan jihad. Jadi, tapi karena mengakunya berperang itu karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, tapi ternyata Allah mendustakannya. Jadi dia berperang hakikatnya itu karena riya, karena ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai pemberani dan pahlawan, dan itu sudah dikatakan, sudah dia dapat waktu di dunia dulu, maka dia kemudian diperintahkan untuk ditarik, diseret dari wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Ini hadis yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan sekali. Ya tentu menjadi cambuk bagi kita dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Ini seseorang yang dikenal dan real memang dia berperang dalam peperangan jihad, siap mengorbankan nyawanya dan akhirnya kemudian gugur sebagai syahid, sebagai syuhada, tapi nasib terakhirnya itu dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah, itu gara-gara motivasi dan niatnya, jadi itu yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Meskipun dia mengaku begitu, dia hati-hati. Meskipun dia mengaku begitu, tapi kemudian di sana Allah mengatakan dia dusta, dan akhirnya kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Jadi di antara orang-orang yang paling pertama kali dihisab dan diputuskan, nasibnya ditentukan jadi diberi keputusan tentang dia, orang yang gugur di medan jihad, yang dikenal sebagai syahid. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Ini ulama. Kalau yang pertama tadi syuhada, yang kedua ulama. Ini juga begitu, rajulun ta'allamal ilma. Rajul itu orang laki-laki, apakah hanya orang laki-laki? Jadi gitu. Tidak, saya kata bahwa biasa digunakan rajul itu ketika di situ juga dimungkinkan posisi itu ditempati oleh perempuan, sama. Jadi bisa rajulun, bisa imra'atun, berarti kita terjemahkan seseorang yang mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Wa qara al-Qur'an, ini ilmu, khususnya ilmu syar'i. Membaca Al-Qur'an, menguasai ilmu Al-Qur'an, fa'utiya bihi, maka dia dihadirkan di hadapan Allah Ta'ala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ini perhatikan, dikenalkan, diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada dia. Jadi itu termasuk yang paling utama, nikmat ilmu itu. Jadi kalau tadi nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat keberanian, dan nikmat berbagai perangkat dan daya dukung untuk dia bisa berjihad. Ini adalah nikmat ilmu. Nikmat ilmu, nikmat belajar, semangat belajar, nikmat dihadirkan guru dan seterusnya. Semua fasilitas itu dia belajar, mempelajari ilmu, bahkan mengajarkannya, berarti dia sampai menguasai ilmu itu, dan membaca Al-Quran sampai menguasai ilmu Al-Quran. Dihadirkan di hadapan Allah, dikenalkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, fa'arafah, dia pun mengenalnya dan mengakuinya. Qala, Allah Ta'ala berfirman,
Fama amilta fiha. Lalu apa yang sudah kamu lakukan di dunia dulu dengan semua nikmat itu? Setiap nikmat itu nanti akan ditanya. Seperti firman Allah dalam surat At-Takatsur itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawaban itu pada hari kiamat, 'anil na'im, tentang kenikmatan. Kenikmatan apa? Apapun, semua kenikmatan akan ditanya. Pertanyaannya ini, ma amilta fiha, apa yang sudah kamu perbuat dengan nikmat itu? Kamu apakan nikmat itu? Untuk apa nikmat itu? Jadi, engkau gunakan atau tidak? Qala, dia menjawab ketika ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Qala ta'allamtu al-ilma, ya Allah, aku gunakan nikmat itu untuk belajar ilmu, mempelajari ilmu, wa 'allamtu, dan mengajarkannya. Jadi mempelajari ilmu sampai menguasai dan mengajarkannya, menjadi muallim, menjadi guru, menjadi ustadz, ustadzah, jadi syekh, syekhah, kiai, kiaiah, jadi bunyai, jadi wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an, jadi mengajarkannya karena engkau ya Allah. Jadi maksudnya gitu, jadi aku mempelajari ilmu karena engkau, mengajarkan karena engkau, membaca Qur'an juga karena engkau ya Allah. Qala, Allah Ta'ala berfirman, kadzab, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Tapi sebetulnya dulu ketika kamu mempelajari ilmu itu, belajar, menguasai ilmu, itu motivasimu, niatmu, tujuanmu untuk dikatakan dan dikenal sebagai ulama, orang alim. Wa qara'tal Qur'an, engkau mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an juga liyuqala huwa qari. Supaya dikatakan dan dikenal, oh ini ahli Al-Qur'an. Bacaannya bagus, suaranya indah. Hanya itu motivasimu. Faqad qila, itu sudah engkau dapatkan di dunia dulu. Orang memujimu, orang menyanjungmu, orang mengatakan engkau ulama, engkau ahli Al-Quran. Jadi gitu. Bukan karena ikhlas, karena Allah seperti engkau yang engkau katakan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkan agar dia diseret, ditarik dari mukanya sampai dia dilemparkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Ini yang kedua, pertama syuhada, kedua ulama, na'udzubillah. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Seseorang yang dilapangkan, Allah melapangkan rizkinya, memberi kelapangan kepada dia dalam rezeki, dan Allah memberikan kepadanya bermacam ragam harta, semuanya. Ini orang yang kaya raya, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Jadi didatangkan di hadapan Allah Ta'ala, kemudian dikenalkan dengan nikmat-nikmat Allah, maka dia pun mengenalnya, mengingatnya, dan mengakuinya. Iya, itu semuanya nikmat yang telah aku terima berupa harta yang Masya Allah melimpah ruah. Nah, di sini pertanyaannya, kalau Allah berfirman, fama amilta fiha. Lalu apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu lakukan dengan semua nikmat itu, nikmat harta dan seterusnya, fasilitas. Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabilin. Jadi, tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Jadi, tidak ada, jadi tidak ada satu jalan pun, satu sasaran pun, di mana engkau, ya Allah, itu suka jika pada sasaran itu, di jalan itu diinfakkan harta di jalan itu. Jadi tidak ada satu jalan pun untuk seseorang yang untuk seseorang berinfak. Jadi jalan yang engkau sukai
agar orang yang punya harta berinfak di situ, kecuali illa anfaqtu fiha lak, kecuali aku berinfak. Jadi di jalan itu karena Engkau ya Allah. Demi Engkau ya Allah. Ikhlas karena Engkau ya Allah. Jadi gitu. Jadi artinya bahwa ini bangun masjid, aku infak di situ. Bangun pesantren, aku infak di situ. Jadi ada berbagai kebutuhan dakwah, aku infak di situ. Ada fakir miskin, ada anak yatim, semuanya. Jadi gitu. Setiap jalan kebaikan, jalan kebajikan, di mana Allah suka, Allah cinta jika orang yang punya harta itu berinfak di situ, orang yang kaya raya dermawan ini, itu selalu berinfak itu dan bersedekah di jalan itu. Dan dia mengatakan bahwa itu semua dilakukan itu lak, untuk engkau karena engkau ya Allah. Kalau Allah menjawab kadzab. Jadi engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Engkau dusta, tapi engkau lakukan itu semuanya. Engkau berderma, engkau berbagi, engkau berinfak, membangun masjid. Itu semuanya motivasimu, yang menggerakkanmu itu adalah agar engkau dikenal dan dikatakan sebagai seorang dermawan. Faqad qila, itu sudah dikatakan. Jadi gitu. Engkau sudah mendapatkan itu, dipuji di mana-mana, ini dermawan, dermawan, dermawan. Ini bukan karena kata-kata orang ya. Jadi yang jadi masalah di sini bukan karena orang memujinya, tidak masalah. Jadi bahkan ketika seseorang berbuat baik, lalu kemudian orang memuji yang melakukan perbuatan baik itu, jadi gitu. Lalu kemudian yang bersangkutan itu senang dengan pujian itu, jadi gitu. Itu nggak masalah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan tilka atau dzaka ajil busyal mukmin. Jadi seseorang berbuat baik, lalu kemudian orang lain tahu, senang dan memuji orang yang berbuat baik itu. Lalu orang yang berbuat baik itu mendapatkan pujian itu atau diucapkan terima kasih itu, ada rasa suka, ada rasa senang, jadi gitu. Itu ketika ditanyakan apakah itu bukan riya? Bukan. Kata Nabi SAW, itu bukan riya. Tapi itu adalah kabar gembira. Jadi gitu. Kabar gembira yang Allah berikan, yang Allah segerakan. Itu. Jadi balasan kebaikan yang Allah segerakan bagi orang itu di dunia sebelum nanti dia mendapatkan di akhirat. Jadi bukan karena pujian, bukan karena seseorang suka ketika mendapatkan pujian karena kebaikan yang dilakukannya. Yang jadi masalah itu adalah bahwa walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Jadi yang jadi masalah itu adalah riya, itu adalah pada saat sebelum atau saat seseorang melakukannya, sebelum ada pujian, sebelum ada orang tahu, dia itu melakukan itu dengan motivasi agar dikatakan, agar disebut, agar dikenal sebagai dermawan. Sama tadi. Jadi walakinnaka ta'lamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Jadi sebelum atau saat seseorang mempelajari ilmu, itu tujuannya supaya dikenal dan dikatakan, dia ulama. Membaca Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, juga liyuqala huwa qari. Jadi gitu. Kalau tadi beda. Seseorang ikhlaskan Allah Ta'ala, melakukan kebaikan, diketahui orang lain, orang lain suka dengan kebaikan itu, kemudian memuji melakukannya. Lalu kemudian fitrah. Jadi dengar pujian, orang itu senang. Senang. Jadi itu bukan riya. Riya itu adalah, ini di sini hati-hati. Jadi sampai di sini tidak riya. Tapi yang riya adalah ketika setelah dia merasa senang dengan pujian itu, lalu kemudian itu menjadi motivasi untuk berbuat baik berikutnya. Jadi, kalau begitu saya tak berbuat baik lagi supaya dipuji seperti itu. Nah, untuk yang ini, itu yang riya. Jadi gitu. Baik. Jadi ini intinya adalah bahwa di dalam hadis ini luar biasa, masya Allah. Jadi peringatan yang sangat keras ini yang saya katakan bahwa ini adalah
hadis yang sangat keras sekali. Jadi sebagai peringatan bagi kita semuanya, ini tentang masalah keikhlasan. Jadi ini masalah keikhlasan. Hadis ini riwayat Imam Muslim, itu di dalam riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1905. Jadi itu di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan di dalam kitab Al-Imarah. Jadi kitab Al-Imarah di situ ya bab tentang seseorang yang berperang itu karena riya atau karena sombong, karena dipuji. Jadi gitu, insya Allah itu disebutkan di situ. Di dalam Sahih Bukhari tidak ada. Baik, jadi ini apa itu kita baca tentang hadis ini, seperti yang sebelum-sebelumnya juga kita awali dulu. Jadi sebelum kita masuk sedikit tentang hadis ini, itu kita mencoba mengambil qudwah dan ibrah dari perawi. Jadi perawi hadis ini nanti mungkin yang termasuk paling banyak kita akan temui, kita akan dapatkan, yaitu sahabat yang merupakan aktsarus sahabati riwayatan. Jadi sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Jadi gitu, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Singkat saja, jadi Sayyidina Abu Hurairah ini asalnya dari Yaman. Jadi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyah itu yaitu nama yang ada abunya, itu Abu Hurairah. Jadi, nah, sampai namanya itu diperselisihkan. Karena saking terkenalnya kunyahnya, jadi nama panggilannya itu Abu Hurairah, jadi julukannya, jadi nama aslinya itu oleh para ulama diperselisihkan. Sampai ada yang menyebutkan diperselisihkan sampai kalau tidak salah 20 pendapat. Jadi, tentang nama beliau itu. Karena memang ya itu jarang disebut, sehingga akhirnya kemudian lebih terkenal dengan nama Abu Hurairah. Itu yang terkenal, yang paling terkenal itu nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi Ad-Dausi Al-Yamani. Jadi beliau dari kabilah Ad-Daus di Yaman sana. Beliau dari suku Yaman, dari Yaman, dan dari kabilah yang namanya Daus. Ini itu ada seorang sahabat yang dalam riwayat itu menjadi penyebab beliau masuk Islam. Sayyidina Abu Hurairah itu melalui sahabat ini, yaitu sahabat At-Tufail ibn Amr Ad-Dausi. Ini di antara minas sabiqin al-awwalin, minal awail. Jadi dari Yaman, tapi beliau termasuk yang awal-awal masuk Islam, karena beliau masuk Islam itu ketika Nabi SAW masih berada di Mekah sebelum hijrah. Jadi gitu. Baik, itu At-Tufail bin Amr. Nah ini Abu Hurairah, namanya yang terkenal adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Jadi gitu. Tentu beliau lahir di Yaman sana, besar di Yaman sana, insya Allah itu. Nah, disebutkan terus kemudian beliau akhirnya masuk Islam. Beliau yatim sejak kecil, sehingga bersama ibundanya saja. Ayahnya sudah wafat ketika beliau masih kecil. Nah, beliau ini kemudian masuk Islam. Nah, tentang masuk Islamnya Sayyidina Abu Hurairah, ini ada perselisihan. Yang paling terkenal, kalau kita baca dalam berbagai literatur, referensi kitab-kitab itu kebanyakan menyebutkan beliau masuk Islam itu pada tahun 7 Hijriah. Tepat bersamaan terjadinya perang Khaybar. Jadi ketika Nabi dan para sahabat menundukkan kaum Yahudi di Khaybar. Itu bulan Muharram, jadi awal tahun 7 Hijriah. Pada saat itulah, jadi itu Sayyidina Abu Hurairah datang ke Madinah bareng sekitar 70 orang dipimpin oleh Sayyidina At-Tufail bin Amr Ad-Dausi itu untuk menemui Nabi. Ternyata ketika sampai Madinah didapati Nabi SAW sedang di Khaybar bersama para sahabat.
Nah, akhirnya beliau Sayyidina Abu Hurairah dan yang lainnya menyusul ke sana. Nah, ini dikatakan bahwa ada yang menyebutkan bahwa beliau masuk Islam saat itu. Jadi, masuk Islam saat itu. Tapi beberapa riwayat yang lebih kuat itu menyebutkan bahwa beliau itu ketika datang bersama rombongan yang dipimpin oleh Sayyidina At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi dari Yaman itu ke Madinah, terus kemudian nyusul ke Khaybar karena pada saat itu Nabi SAW sedang di Khaybar. Itu saat itu Abu Hurairah sudah masuk Islam sekian tahun sebelumnya. Jadi bahkan mungkin sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena disebutkan bahwa jadi ketika pertama kali Sayyidina At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu ini datang ke Mekah, akhirnya kemudian bertemu Nabi SAW dan kemudian masuk Islam bersyahadat. Lalu kemudian beliau berdakwah di kalangan kaumnya. Pada tahap pertama ketika beliau awal-awal berdakwah itu tidak mendapatkan sambutan yang menggembirakan dari kaumnya. Jadi hanya sedikit sekali bapaknya, jadi gitu. Itu baru masuk Islam. Jadi ibunya, tapi kaumnya itu rata-rata menolak, umumnya menolak. Jadi gitu. Dikatakan ada riwayat pengakuan dari Sayyidina Tufail bin Amr bahwa saat itu di awal itu berarti masih pada periode Mekah. Itu yang menerima dakwah yang dibawa oleh beliau itu dikatakan selain keluarga beliau, ayah ibu beliau adalah Abu Hurairah. Jadi gitu. Terus tadi disebutkan bahwa ketika Tufail bin Amr datang pada tahun ke-7 bertepatan dengan perang Khaybar itu beliau membawa 70 orang rombongan itu dari Yaman itu sudah masuk Islam semua. Sudah masuk Islam. Jadi gitu. Termasuk di situ Abu Hurairah. Baik, sehingga yang lebih kuat bahwa beliau masuk Islam sudah, meskipun tidak diketahui tahunnya persisnya kapan, tapi yang jelas bukan pada tahun 7 Hijriah ketika terjadi perang Khaybar itu seperti yang disebutkan dalam banyak referensi atau banyak literatur. Jadi gitu. Nah, itu lalu kemudian yaitu beliau hijrah ke Madinah sejak saat itu. Jadi sejak tahun 7 Hijriah itulah beliau tinggal di Madinah, kemudian dekat dengan Nabi. Awalnya tinggal beliau termasuk di antara ashabus suffah. Jadi di antara sahabat-sahabat pendatang, sahabat-sahabat miskin yang tidak memiliki keluarga atau belum berkeluarga, itu tinggal di lokasi yang sekarang tentu di dalam Masjid Nabawi. Dulu tempatnya itu adalah di belakang rumah Nabi. Jadi di belakang rumah Nabi itu suffah. Itu suffah di situ. Itu sahabat-sahabat pendatang umumnya, sahabat-sahabat yang tidak ada keluarga, sahabat-sahabat miskin. Termasuk Abu Hurairah tinggal di situ. Jadi gitu. Nah, lalu kemudian ya setelah itu kemudian beliau giat semangat menuntut ilmu. Lalu kemudian akhirnya dekat dengan Nabi, waktunya ibaratnya 24 jam. Itu digunakan untuk mengambil hadis dari Nabi SAW atau dari para sahabat yang lain. Sampai akhirnya kemudian beliau dikenal dan menguasai ilmu hadis dan menjadi perawi hadis nomor 1 terbanyak. Jadi riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu hampir 5.400 hadis. Jadi hampir 5.400. Kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat perawi yang banyak juga, itu bandingkan dengan yang di urutan nomor 2. Jadi, yang di urutan nomor 2 itu Abdullah bin Umar. Itu riwayatnya sekitar separuhnya riwayat Abu Hurairah. Jadi gitu. Begitu juga Anas bin Malik, Ibnu Aisyah dan seterusnya. Baik, yang jelas beliau menjadi perawi hadis terbanyak. Jadi gitu. Lalu kemudian setelah itu disebutkan beliau sempat diangkat menjadi gubernur pada masa kekhilafan Sayyidina Umar, itu menjadi gubernur wilayah Al-Bahrain. Itu wilayah Bahrain itu tidak hanya negara Bahrain sekarang,
Wilayah Bahrain pada saat itu meliputi negara Bahrain, negara Qatar, sebagian wilayah wilayah timur. Jadi wilayah timur Arab Saudi. Jadi gitu. Terus kemudian meliputi sebagian wilayah Emirat, Uni Emirat Arab, dan meliputi sebagian wilayah Kuwait. Jadi meliputi ini negara-negara teluk itu. Meskipun tidak semuanya. Itu Bahrain. Beliau pada masa kekhilafan Sayyidina Umar diangkat jadi gubernur di sana. Dan sempat juga beliau diangkat jadi gubernur di Madinah. Jadi kalau tidak salah tahun 40-41. Jadi setelah itu lalu kemudian sejak saat itu beliau kemudian tinggal di Madinah, jadi gitu. Tinggal di Madinah sampai beliau wafat. Tahun kewafatnya diperselisihkan juga. Jadi ada yang menyebutkan tahun 50 Jadi disebutkan, ada yang menyebutkan tahun 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59. Jadi gitu. Terus kemudian beliau wafat dalam usia juga berbeda-beda tergantung tadi perselisihan itu. Jadi ada yang menyebutkan usia beliau sampai 75, 76, 77, 78, jadi sekitar itu. Salah gitu. Nah, baik. Yang dua catatan yang penting mungkin kita ambil dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwa dari kalangan orientalis dan orang-orang Islam yang terpengaruh dengan pemikiran orientalis, dan pihak siapapun yang biasa menanamkan keraguan, melemparkan syubhat tentang hadis Nabi, itu salah satu yang menjadi sasaran orientalis dan para pengikut orientalis, orang-orang yang terpengaruh dengan orientalis itu menebarkan keraguan-keraguan terhadap hadis Nabi. Salah satunya sasarannya itu adalah menyerang Abu Hurairah. Syubhat yang mereka lemparkan adalah bagaimana mungkin Abu Hurairah baru masuk Islam, bertemu dengan Nabi itu tahun 7 Hijriah. Jadi gitu. Nabi terus kemudian Nabi wafat awal tahun 11. Artinya beliau hanya 3 tahun lebih atau 4 tahun kurang bersama Nabi, tapi riwayat hadisnya itu melebihi semua sahabat yang lebih senior daripada beliau. Ini tujuannya untuk menanamkan keraguan bahwa mungkin sebagainya ngarang atau segala macam itu. Nah, ini tentu dalam kajian hadis sudah dijawab oleh para ulama. Jadi ada 3 faktor yang paling terkenal untuk menjawab syubhat bagaimana mungkin Abu Hurairah itu yang usianya di dalam Islam itu lebih junior, kemudian bersama Nabi itu hanya 3-4 tahun, tidak sampai 4 tahun lengkap, itu mengalahkan riwayat para sahabat yang lainnya yang lebih senior dalam keislaman, itu seperti itu. Nah, di sini ada tiga faktor yang paling utama. Yang pertama itu adalah totalitas dalam menuntut ilmu. Jadi baik kecintaan kepada ilmu, semangat, totalitas waktu, totalitas tenaga, dan memang kecenderungan yang sangat kuat, kekuatan hafalan luar biasa. Karena tidak ada aktivitas lain. Jadi beliau tinggal tidak ada keluarga, tinggal di Masjid Nabawi, di Sufah itu, terus lebih banyak bersama Nabi, selalu gitu. Jadi sementara para sahabat yang lainnya banyak. Kedua, itu beliau itu ditambahkan mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Mendapatkan keberkahan doa khusus dari Nabi SAW, di mana apa yang beliau dengar dari hadis Nabi itu didoakan untuk tidak beliau lupakan. Sehingga beliau itu seperti alat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini khususnya menjawab pertanyaan atau syubhat. Banyak hadis yang beliau riwayatkan itu menceritakan tentang peristiwa sebelum beliau masuk Islam atau sebelum beliau
hijrah ke Madinah. Artinya beliau itu tidak mengetahui, tidak mengalami, bukan merupakan saksi di peristiwa itu, tapi beliau menceritakannya. Dari mana? Nah, di sini dijawab dengan bahwa beliau itu mendapatkan hadis itu di samping dari Nabi langsung, beliau juga karena semangatnya itu juga mengambil hadis dari para sahabat-sahabat senior. Utamanya hadis tentang yang sudah pernah dikatakan oleh Nabi, yang menceritakan peristiwa sebelum beliau datang ke Madinah. Sebelum beliau masuk Islam atau sebelum beliau datang ke Madinah. Jadi insya Allah seperti itu. Lalu kemudian ini, jadi kalau kita sebutkan bahwa ini beliau ini, masya Allah, artinya bahwa usianya di dalam Islam itu, atau setidaknya bersama Nabi kan pendek sekali, tapi menjadi ulama hadis dan ulama dalam bidang ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Bisa mengikut juga dalam berbagai peperangan, tapi kemudian menjadi ulama dalam bidang hadis, periwayatan hadis nomor 1. Rujukan jadi beliau mengambil hadis dari Nabi SAW, mengambil hadis dari para sahabat yang lainnya yang lebih senior, tapi setelah beliau kuasai, gantian para sahabat lain itu mengambil dari beliau. Jadi mengambil dari beliau. Nah, di sini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa jadi dengan semangat, kejujuran, kesungguhan dan totalitas, seseorang itu bisa mengejar ketertinggalan dan akhirnya bisa menyusul yang lebih dulu, bahkan bisa mengalahkan dan mengungguli. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah, dan juga sahabat-sahabat yang seperti ini, yang secara waktu itu Islamnya belakangan, jadi gitu. Jadi tapi kemudian ternyata bisa mengejar yang lainnya dan mengejar ketertinggalan. Artinya bahwa tinggal bagaimana kita menjujurkan niat, mengokohkan azam, dan betul-betul totalitas. Saya pernah mendengar jadi cerita bahwa salah seorang ulama yang menjadi Syekhul Azhar, jadi syekh ya tertinggi dalam di Al Azhar sana itu, Allah alam saya lupa siapa namanya, tapi yang jelas disebutkan jadi ulama terbesar salah seorang ulama terbesar di zamannya. Itu beliau itu baru mulai belajar agama dari posisi seawam-awamnya itu di usia sekitar 50 tahun. Jadi 50 tahun. Antara 50, 40, 50. Jadi gitu. Sudah menjadi mungkin sudah menjadi kakek. Jadi gitu. Sadar baru kemudian ingin belajar ilmu, masih dari nol. Sampai Allah di usia berapa itu beliau menjadi salah seorang ulama ternama dan terbesar di Mesir saat itu di zamannya. Nah, di sini artinya bahwa mungkin banyak kita yang tertinggal dalam hal apa dan hal apa, kalau betul-betul kita memang totalitas, fokus dan sungguh-sungguh, itu maka insya Allah ya manjat wajat. Itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil atau qudwah yang bisa kita ambil dari sirah Sayyidina Abu Hurairah. Baik, tentang hadis yang kita baca tadi itu, jadi inna awalan nas yuqda yaumil qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara al-Qur'an. Yang ketiga adalah rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min as-sam'i mal, seterusnya. Pertama orang yang mati syahid, yang kedua ulama atau ahli Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah orang yang kaya raya sekaligus dermawan, sangat super dermawan. Tapi dan itu semua orang tahu. Jadi kehebatan jadi luar biasa. Yang pertama dalam jihad sampai gugur sebagai syuhada. Yang kedua sebagai ulama dan ahli Al-Quran diakui semuanya. Yang ketiga adalah orang kaya raya dan sangat dermawan, semua mengakuinya, semua mengetahuinya, dan buktinya banyak. Tapi itu semuanya muspro, jadi hilang tanpa bekas,
Jadi tidak ada manfaatnya, jadi tidak mencegahnya dari untuk dia bisa selamat dari api neraka, malah dilemparkan ke neraka. Sebabnya karena apa? Gegaranya adalah karena syarat utama bagi diterimanya amal perbuatan seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslim dan muslimah itu tidak terpenuhi, yaitu syarat ikhlas. Kita semuanya tahu bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini itu memiliki nilai, ya, nilai diterima, jadi qabul dari Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu kemudian diberikan nilai yang tinggi. Itu semuanya syaratnya adalah kita tahu semua, yang pertama adalah amal ibadah kita itu didasarkan kepada ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dilakukan secara benar, jadi mengikuti tuntunan dan syariat. Jadi gitu. Jadi ikhlas tidak benar tidak diterima, benar tidak ikhlas tidak diterima. Jadi kata Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, jadi hatta yakunu khalisan sawaba. Jadi ikhlas dan benar. Nah, ini benarnya aja. Jadi yang berperang sampai mati syahid, perang sana benar. Dari sisi caranya. Yang belajar ilmu, membaca Al-Quran, benar semuanya. Yang kaya raya berinfak, benar semuanya. Jadi gitu. Benar semuanya, tapi karena syarat paling utama yaitu ikhlas tidak ada. Ketiga orang yang tentu di mata kita, di mata siapapun di dunia itu, Masya Allah. Ini mereka sangat spesial, sangat luar biasa, sangat hebat. Jadi gitu. Dan tidak ada orang kecuali memujinya. Jadi gitu. Dan banyak di antara manusia yang meyakini ketika dia wafat, dia meninggal itu ini ahli surga. Ya Allah yang Maha Tahu, ternyata semuanya itu melakukan apa yang dilakukan. Jadi yang di mata manusia luar biasa dahsyatnya, luar biasa hebatnya itu ternyata dasarnya ria. Ingin dipuji, ingin disanjung, jadi gitu. Dan akhirnya kemudian amal-amal yang luar biasa yang seharusnya mengantarkan orang ke surga Allah, justru yang terjadi, na'udzubillah, dia dilemparkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Ini peringatan yang sangat besar sekali. Nah, ini menegaskan betapa asasinya, betapa fundamentalisnya, betapa prinsipilnya masalah keikhlasan, dan betapa memang jadi keikhlasan ini karena begitu prinsipil, begitu mendasar, begitu menentukan. Jadi gitu, menentukan diterima tidaknya amal dan kemudian menentukan nasib seseorang di akhirat nanti. Ini kalau ini mereka ini adalah orang yang dikenal hebat, ibaratnya di mata manusia itu ini sudah lempeng. Ibaratnya tinggal lewat, ibaratnya jalannya ke surga itu lewat tol yang paling mulus, yang tanpa hambatan sama sekali. Tapi itu semuanya batal, itu semuanya ternyata tidak terjadi, jadi gitu. Urung tidak terlaksana, itu gegaranya apa? Gegaranya keikhlasan tidak terpenuhi. Yang ada adalah amal-amal itu dilakukan karena riya. Luar biasa. Dan ini juga menggambarkan betapa memang untuk ikhlas itu butuh, itu tidak mudah. Untuk ikhlas itu tidak mudah. Tapi tidak mustahil. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil. Ikhlas itu sangat mungkin diwujudkan, tapi memang tidak mudah. Berat. Coba bayangkan. Ini orang yang di sekitar kita dikenal, Masya Allah, luar biasa. Pemberani. Jadi suka berperang, suka ikut dalam jihad. Sampai kemudian gugur, dikenal sebagai syuhada. Ini ulama, ahli Al-Quran. Jadi gitu. Mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Jadi kurang apa? Kemudian yang ketiga adalah orang kaya raya tapi sangat dermawan sekali. Jadi gitu. Tapi ternyata Masya Allah. Jadi mereka yang seperti itu, khususnya ulama. Khususnya ulama dalam Al-Quran, ternyata keilmuan dan keahlian dalam Al-Quran itu tidak otomatis membuat seseorang itu dengan mudah dia bisa memiliki keikhlasan. Jadi gitu. Ini artinya bahwa
Jangan kita berpikir, oh itu yang ulama, itu yang ahli Al-Quran saja ternyata tidak bisa, apalagi kita. Jangan gitu. Jadi ini kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya adalah bahwa berarti untuk menjaga keikhlasan itu, keikhlasan asasi, keikhlasan yang paling penting, tentu setelah ilmu atau bersama dengan ilmu yang benar. Dan untuk mewujudkannya dan memilikinya itu Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa, tidak mudahnya. Maka kemudian kita harus senantiasa berusaha, berjuang. Terus kita pantau. Dan setiap kali, seperti yang dikatakan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, judul bab dalam Riyadhus Shalihin tentang bab niat itu kan beliau mengatakan bahwa keharusan untuk menghadirkan niat setiap kali beramal. Itu kita pantau terus. Jadi kita pantau terus kemudian doa-doa untuk membersihkan hati, memohon keikhlasan, terus memperbanyak ta'awudz karena yang mengganggu keikhlasan seseorang itu setan dan juga hawa nafsu. Maka banyak ta'awudz, kemudian juga banyak tobat dan istighfar. Banyak tobat yang istighfar. Jadi mentobati, mengistighfari amal-amal kita yang kita juga nggak yakin. Kita tidak yakin ikhlas atau tidak. Bahkan yang semula ikhlas pun bisa jadi juga berubah. Nah, untuk menutup itu semuanya, kita perbanyak tobat istighfar kita. Salah satu yang kita perlu tobati dan istighfar secara khusus adalah itu amal-amal yang sangat mungkin kita lakukan dengan tidak terpenuhnya syarat ikhlas di situ. Jadi amal-amal yang sangat mungkin kita lakukan sementara di situ motivasinya riya. Jadi gitu. Jadi ini, kalau kita ingin menjaga keikhlasan dan agar supaya amal kita, ibadah kita tidak hilang, maka di samping terus kita melakukan tazkiyatun nafas, di samping terus kita berusaha untuk melakukan evaluasi selalu, waspada selalu. Tiap melakukan sesuatu kita raba hati kita pantau hari kita sebelum kita beramal, saat kita beramal, sesudah kita beramal, kita pantau terus. Tapi di saat yang sama kita karena kita tidak bisa menjamin bagaimana kondisi amal kita yang sudah kita lakukan itu, dan kita juga tahu mungkin banyak di antara yang tidak cukup ikhlas, maka untuk menutup kekurangan itu, bahkan amal yang semula ikhlas sehingga ada pahalanya, tapi setelah itu kemudian ada sum'ah, jadi rusak, jadi gitu, rusak, tidak jadi ikhlas lagi, itu bisa dikembalikan pahala yang hilang itu. Bahkan amal yang semua dilakukan tidak ikhlas, terus setelah itu kita tobat, kita istighfar, insya Allah pahala yang tadinya tidak ada, jadi itu bisa kembali, insya Allah gitu. Jadi itu, jadi antara tazkiyatun nafas selalu, yang kedua muhasabah, yang ketiga adalah kita banyak tobat istighfar. Banyak tobat istighfar, salah satunya itu mentobati, mengistighfari jadi ketidakikhlasan kita, riak-riak kita, dan masya Allah apalagi saat ini. Jadi saat ini, masya Allah. Baik, lalu kemudian yang tadi kita sebutkan, ini tentang masalah nikmat. Jadi tadi masing-masing dari 3 orang tadi itu ketika dihadirkan di hadapan Allah SWT itu dikenalkan dulu, diingatkan dengan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, fa'arafaha. Jadi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dikenalkan, diingatkan dengan semua nikmat Allah Ta'ala. Jadi untuk apa? Apakah sekedar untuk dia ingat dan tahu? Tidak. Yang kemudian harus menjadi perhatian kita bahwa semua nikmat yang nanti akan diingatkan kembali, sampai yang mungkin kita lupa dan melupakannya. Dan itu tidak hanya nikmat-nikmat besar. Jadi semua nikmat Allah Ta'ala dikenali dan diakui, terus di sini yang harus menjadi perhatian kita. Pertanyaan Allah, fama amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat itu? Kamu apakan? Kamu gunakan untuk apa? Masya Allah. Jadi ini yang harus kita perhatikan, dan luar biasa. Lalu kemudian catatan terakhir terkait dengan hadis ini. Kan mereka semuanya itu karena amal yang mereka lakukan itu ternyata tidak ikhlas karena Allah Ta'ala,
tapi karena riya. Karena riya. Yang akhirnya kemudian membuat amal itu batal dan tidak bernilai. Dan riya itu dosa besar, maka kemudian sudah amalnya tidak bernilai, amalnya muspro, amalnya tidak ada pahalanya, tidak sekedar nggak ada pahala, tapi justru yang dia dapat dosa. Mengapa? Karena riya itu termasuk dosa terbesar. Riya itu termasuk dosa terbesar. Sehingga akhirnya kemudian dia yang semula menyangka menghadap Allah dengan banyak pahala amal, tapi ternyata gegara syarat yang paling asasi tidak terpenuhi, yaitu keikhlasan, dia melakukan semuanya itu karena riya, sehingga akhirnya kemudian yang terjadi justru bukan pahala yang dia dapat dan kemudian dia masuk surga, tapi malah dosa yang sangat banyak karena riyanya itu, dan kemudian dia, na'udzubillah, faulqiya finnar, dilemparkan ke neraka. Di sini, apakah berarti mereka itu dilemparkan dalam neraka itu berarti dia kekal di dalamnya? Jadi faulqiya finnar itu apakah dia berarti khalidan mukhalladan fiha? Belum tentu. Jadi gitu. Belum tentu. Jadi kalau memang dia itu di dunianya dan sampai meninggal, itu secara hukum dia tetap meninggal, atau secara hakikatnya itu tetap meninggal di dalam Islam. Cuma tadi dalam beramal itu tidak ikhlas. Ketidakikhlasan dalam beramal atau riya dalam beramal itu dosa besar. Tapi bukan merupakan dosa yang membuat pemiliknya atau pelakunya itu menjadi kafir murtad. Orang riya itu tidak kafir. Jadi gitu. Kalaupun kufur itu kufur asghar. Aja itu. Jadi meskipun dikatakan faulqiya finnar, itu bukan berarti bahwa dia kemudian akan kekal di neraka itu. Jadi gitu. Ya mungkin, tapi yang membuat kekal itu bukan karena riyanya. Riya dalam jihad, riya dalam menuntut ilmu, riya dalam menjadi ulama, riya dalam mengajarkan ilmu, riya dalam membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu semuanya membatalkan amal, membuat amal tidak bernilai, dan bahkan kemudian dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Begitu juga yang riya dalam berinfak, bersedekah, berbagi, itu amalnya tidak berarti, tidak bernilai, dan bahkan kemudian gegaran riyanya itu, maka dia justru membawa dosa yang sangat besar. Tapi riya bukan mukafir. Jadi tidak sampai ke level membuat seseorang itu menjadi kufur karena itu. Dia membatalkan amal atau membuat amal itu bukan batal secara hukum, tapi membuat amal tidak diterima, tidak bernilai, dan bahkan membuat orang itu malah membawa dosa yang sangat banyak. Tapi tidak membuat seseorang itu kafir. Sehingga faulqiya atau hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke neraka itu, kalau memang dia yang bersangkutan itu meninggalnya masih dalam keadaan muslim secara hukum, maka berarti neraka yang naudzubillah itu siksa neraka yang dialami ditampakkan kepada dia itu adalah dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosanya. Sementara kalau dia betul di dalam dirinya masih ada keimanan dan ketauhidan, meskipun mithqala dzarrah, meskipun sekecil biji sawi, bahkan seukuran atom sekalipun, itu berarti dia meninggalnya bukan dalam keadaan kafir, maka dia berarti masih ada harapan setelah dibersihkan, dicuci di neraka, naudzubillah, lalu kemudian akhirnya dientaskan ke surga. Baik, jadi itu beberapa catatan, beberapa pelajaran terkait dengan hadis ini. Ini waktu kita sudah hampir habis, kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan monggo barangkali mungkin ada yang ingin memberikan catatan atau tambahan. Barangkali, wallahu alam, ini ada yang barangkali mungkin ada yang ingin memberikan tambahan sebelum kita akhiri majelis kita, insyaallah. Di antara asatidzah siapa? Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Halo? Jelas suaranya. Waalaikumsalam. Ya. Ini ada Hah? pertanyaan dari chat. Ya, coba. Bagaimana hukumnya dengan motivasi berbuat baik kepada sahabat dan kerabat yang sering berbuat baik kepada kita sebagai balasan? Apakah diperbolehkan karena pernah dengan ayat ya ahsani minha aw misliha aw rudduha? Mungkin ini dalam perbolehkannya masalah nilai keikhlasan. Berbuat baiknya apa? Untuk Eh, membalas. untuk membalas. Membalas kebaikan. Ya. Ya, jadi gini. Jadi terjemahan dari keikhlasan itu, coba hadis yang cukup terkenal, itu Rasulullah SAW itu pernah ditanya, jadi su'ila Rasulullah SAW anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Jadi Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang. Yang satu berperang karena ingin membuktikan keberaniannya. Yang lainnya berperang karena membela motivasi fanatisme. Fanatisme kelompok, fanatisme suku, fanatisme agama, murni karena itu. Jadi benar salah pokoknya membela kelompoknya. Yang ketiga adalah karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Ayu dzalika fisabilillah. Mana di antara mereka itu yang perangnya itu di jalan Allah? Jadi gitu. Itu beliau kemudian menjawab, dan ini menjadi kaidah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fisabilillah. Jadi gitu. Barang siapa yang berperang dengan motivasi dan niat agar supaya kalimat Allah, agama Allah itu yang tertinggi, intinya untuk memenangkan agama Allah, maka dialah yang fisabilillah itu. Nah, ini adalah contoh untuk motivasi ikhlas dalam berperang. Ikhlas dalam beramal. Bentuknya adalah bahwa niatnya untuk memenangkan agama Allah. Jadi gitu. Niatnya untuk memenangkan agama Allah. Artinya bahwa untuk mewujudkan tujuan yang diridhai Allah. Perhatikan. Jadi, ketika motivasi kita dalam melakukan amal itu motivasinya adalah untuk motivasinya adalah tujuan. Yang tujuan itu dinilai merupakan bagian dari kebaikan diri Allah Ta'ala. Jadi gitu. Misalnya ini saya lakukan dalam rangka bakti kepada orang tua. Nah, bakti kepada orang tua itu termasuk perintah Allah. Allah ridho kepada itu ikhlas. Gitu ya. Jadi gitu. Ini saya ini kan. Jadi saya lakukan itu karena kasihan. Jadi kepada fakir, miskin, yatim, karena kasih sayang saya kepada dia. Jadi, nah itu perintah Allah itu. Maka di situ termasuk ikhlas. Nah di situ maka termasuk di situ adalah bahwa misalnya dalam rangka silaturahim. Ini saya lakukan dalam rangka silaturahim. Silaturahim termasuk perintah agama yang diridhai Allah Ta'ala. Di mana tujuan yang di situ ada ridha Allah, jadi itu berarti di situ masuk ikhlas. Sehingga termasuk tadi itu insya Allah jadi cuman sebaiknya tetap tadi kita katakan bahwa coba sertakan, hadirkan gitu bahwa ini saya lakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk silaturahim, melaksanakan perintah Allah untuk membalas kebaikan orang. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi tapi kaidah umumnya adalah implementasi ikhlas dalam konteks ini, dalam konteks motivasi amal itu selama yang menjadi motivasi kita adalah kebaikan-kebaikan yang masuk dalam ranah ridha Allah. Jadi syariat yang Allah ridhai seperti tadi itu. Jadi untuk memenangkan agama, untuk mendakwai orang, untuk ini, untuk itu, untuk kemaslahatan ini dan itu. Jadi semua kebaikan yang yang di situ ada ridha Allah, maka di situ ikhlas. Sehingga termasuk yang tadi kita sebutkan, insya Allah. Pada yang tadi kan tidak kan, ingin dipuji untuk dia, ingin disanjung, ingin dikatakan pemberani, ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan pahlawan, ingin dikatakan, ini hebat seorang ulama tanpa tanding, jadi gitu. Untuk dirinya semuanya. Ini enggak, jadi gitu.
tadi insya Allah termasuk untuk silaturahim, untuk membalas kebaikan. Jadi itu semua tujuan yang masuk dalam ranah syariat Allah, masuk dalam ranah ridha Allah, itu termasuk dalam cakupan ikhlas insya Allah. Baik, saya kira itu. Ada yang lainnya? Cukup? Atau ada yang mau langsung? Di antara para ustadz, ustadzah? Kalau masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. J. Dengan siapa? Nah, dengan Jamal Ustaz. J. Silakan. Oke. Ini Ana mau tanya tentang masalah puasa Ustaz. Jadi saya pernah dengar atau ya kita pernah dengar itu kalau puasa itu amalan puasa itu pasti ikhlas karena tidak ada orang yang tahu kalau dia. Gimana? Tidak jelas ya. Puasa? Kalau puasa itu pasti ikhlas gitu Ustaz. Karena tidak ada orang pasti, yang pasti ikhlas. Iya. Karena tidak ada orang yang tahu atau bisa memastikan dia itu benar berpuasa atau tidak gitu. Itu apa memang seperti itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Tidak. Jadi apa itu? Itu kan berarti sama saja seperti semacam kaidah bahwa setiap amal yang tidak diketahui orang otomatis berarti ikhlas. Belum tentu. Jadi, belum tentu. Jadi ini bahwa jadi orang itu ada yang beramal itu motivasi itu. Jadi kan ada sum'ah kan. Kalau riya itu kan gitu. Riya itu dilihat. Tapi sebetulnya tidak hanya dilihat, diketahui. Jadi meskipun tidak dilihat tapi diketahui. Nah, bukan masalah dilihat diketahuinya, cuman bahwa diketahui dan dilihat itu tujuan dia. Nah ini babnya itu bukan kok dilihat, berarti kalau nggak dilihat berarti ikhlas. Diketahui kalau tidak diketahui berarti ikhlas, bukan. Jadi riya itu ada di dalam hati pelaku amal. Hatinya, motivasinya, niatnya, keinginannya itu dilihat. Jadi untuk dianya yang mau dilihat. Jadi gitu. Untuk ditampakkan, untuk dilihat supaya dapat pujian, dapat sanjungan, itu motivasinya. Jadi gitu. Nah itu sehingga meskipun real nggak dilihat, tapi kalau motivasi itu ada, jadi gitu. Motivasi itu ada, jadi gitu. Itu biasa. Misalnya contoh seseorang yang ada nggak misalnya orang yang puasa itu motivasinya nggak enak, masa saya nggak puasa, yang lainnya puasa semua. Jadi gitu. Atau orang qiyamul lail. Masa kok saya nggak qiyamul lail? Tak qiyamul lail lah. Jadi ada yang untuk memuaskan dia karena dia merasa ya kok nggak pantas ya saya nggak ini. Nggak pantas ya itu. Jadi gitu. Orang nggak tahu. Jadi gitu. Dia puasa atau tidak? Dia kembali atau tidak? Tapi dalam hatinya ada kata-kata itu. Itu nggak ikhlas. Insya Allah. Jadi itu tidak benar. Jadi ini bahwa seseorang yang puasa itu otomatis ikhlas. Banyak yang puasa riya itu banyak. Yang qiyamul lail nggak ada yang tahu itu riya itu banyak. Jadi gitu. Insya Allah gitu. Ya ini yang harus kita jaga betul insya Allah. Baik. Ya ini masih ada tambahan. Maaf. Ini ada pertanyaan. Kalau kita berbuat baik pada orang dengan niat dengan niat karena mau menjaga silaturahim, tapi kemudian orang tersebut malah membalas perbuatan baik kita dengan perbuatan yang menyakiti hati kita,
Bagaimana cara kita untuk menjaga keikhlasan niat awal kita? Di sini maksudnya, jadi artinya bukan murni itu ya. Jadi artinya bahwa maksud yang tadi saya sebutkan itu bahwa tetap agar betul-betul kita ikhlas itu bahwa tujuan silaturahim itu kita kaitkan dengan Allah, bahwa Allah lah yang memerintahkan kita melakukan itu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kita silaturahim itu, tapi itu kita laksanakan atau kita jadikan motivasi karena itu perintah Allah, karena Allahnya. Nah, di sini kalau betul bahwa itu adalah niat kita silaturahim, tapi ternyata dibalas dengan sikap atau reaksi yang malah membuat kita sakit hati, itu kalau memang tujuan kita sebatas itu, tidak kita kaitkan dengan Allah, memang mungkin akan berat. Jadi gitu. Nah, makanya tetap bahwa kita menyambung silaturahim itu karena ini perintah Allah. Dalam mereka melaksanakan karena Allah Ta'ala. Gitu. Dan kita ingin mendapatkan ridha Allah, balasan dari Allah Ta'ala. Jadi gitu. Jadi, nah seperti kita dakwah. Nah, dakwah niat kita untuk memberi petunjuk, memberi hidayah, dan harapan kita orang yang kita dakwah itu mengikuti dakwah kita, mengikuti ajakan kita. Tapi itu kita lakukan karena Allah, karena berdakwah perintah Allah. Jadi gitu. Itu kita lakukan. Mudah-mudahan disambut dengan baik, direspon dengan positif, dan kemudian diterima. Jadi gitu. Tapi seandainya tidak, kita tahu bahwa kewajiban kita melakukan itu. Sementara hasilnya Allah yang menentukan. Jadi gitu. Hasilnya yang menentukan. Sehingga tadi makanya kita katakan kaitkan dengan Allah Ta'ala. Oh, ini tujuan saya baik-baik kok. Ah, di situ. Berarti tidak dikaitkan dengan Allah. Jadi harus ada unsur iman. Bahwa tadi yang saya katakan bahwa semua tujuan baik itu merupakan tanda ketika untuk tujuan itulah kita melakukan amal baik, dan itu semuanya masuk dalam ranah ridha Allah, syariat Allah, maka di situ ikhlas, tapi tadi tetap kita kaitkan dengan Allah. Jadi kita kaitkan dengan Allah, kita tahu dengan Allah Ta'ala bahwa kita lakukan itu karena perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah untuk silaturahim, perintah Allah untuk berbuat baik, perintah Allah untuk menolong. Nah, ini untuk jaga nih tadi kita sebutkan. Di samping memang seperti itulah ikhlas, juga ketika tadi balasan yang kita terima itu justru tidak baik, misalnya begitu, itu insya Allah kita lebih bisa tetap stabil, menjaga menjaga ini. Ya seperti dalam dakwah. Ya bagaimanapun pendakwah ingin agar supaya dakwah diterima, kemudian Islam semakin meluas, jadi kebaikan bisa merata. Itu secara manusiawi ketika kok ternyata respon, reaksi, penerimaan tidak sesuai dengan harapan, ada kecewanya ada. Jadi, tapi jangan sampai kemudian itu berlarut. Jadi katanya bahwa ya sedihnya tuh sedih karena lebih kekasihan kepada mereka. Tapi bukan sedih karena marah, kecewa. Waduh, kalau gitu dikasih dibaikin kok malah menyikapi dengan jahat. Setelah itu kemudian kita mutung, dan lalu kemudian kita mungkin nyebut kebaikan sebelumnya. Nah, ini nanti akan. Nah, di situ makanya kemudian semua niat baik itu kita kaitkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Di sini pentingnya orang ternyata saya berpikir, insya Allah. Baik, saya kira itu. Ada yang lainnya? Cukup, insya Allah. Ada satu lagi. Ya, silakan. Ini Fansat, karena tipisnya motivasi ikhlas lillahi ta'ala dan karena motivasi embel-embel, misalnya seperti orang tua yang melakukan doa atau amal baik untuk anaknya yang sedang sakit atau ujian. Ya. Itu bagaimana? Doa. Ya. Ya. Mengapa? Doakan kepada Allah. Ya. Ya itu ikhlas, jelas. Itu salah satu doa kepada Allah. Terus disertai dengan roja yang sangat kuat. Jadi ada juga khauf, khawatir, dan segala macam itu. Jadi itu ikhlas. Jadi
Artinya bahwa ketika kita berdoa betul-betul meminta kepada Allah Ta'ala untuk apapun, tentu untuk kebaikan-kebaikan, kebaikan diri kita, kepada keluarga kita, kesembuhan orang yang sakit, kesembuhan anak kita yang sakit, jadi gitu, atau kelulusan anak kita yang sedang belajar, jadi gitu. Kita lakukan itu semuanya itu ikhlas, ikhlas. Termasuk ketika orang tua melakukan tawasul bil amal saleh, jadi berwasilah menjadikan sarana doa dan berharap kepada Allah untuk kebaikan dirinya, keluarganya, anaknya, itu dengan melakukan sholat, zikir, infak, sedekah, puasa yang diistilahkan nirakati anaknya sedang ngelamar pekerjaan, anaknya sedang ujian, itu untuk membackup anaknya. Jadi dengan harapan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada anaknya yang ujian, kemudian dimudahkan untuk bisa menjawab soal, terus dia mudah-mudahan Allah memberikan nilai yang terbaik untuk membackup itu orang tua puasa, orang tua mungkin iktikaf, berbareng dengan anaknya masuk ruang ujian, memulai ujian, orang tuanya, bapak itu ibunya masuk masjid, iktikaf, sholat duha atau sholat zikir tilawah Al-Quran, itu yang ada di benaknya itu ini dalam rangka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala, berharap agar supaya Allah Ta'ala menolong dan memudahkan anaknya, memberinya taufik dan memberikan kelulusan yang terbaik. Jadi pamrih seperti itu kepada Allah untuk kepentingan anaknya itu ikhlas, insya Allah, dan juga yang lain-lainnya. Baik, saya kira itu, insya Allah. Masih ada yang lagi? Cukup? Ya, baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ini waktunya juga sudah masuk 20:40. Insya Allah lewat malam, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan melindungi kita semuanya dari segala bentuk keburukan yang mungkin bisa terjadi pada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menyehatkan kita, lahir batin, dan mohon untuk kita selalu saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling memotivasi. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Sudah malam, semoga bermanfaat. Saya tutup, Jay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Sambutan, matur suwun. Insyaallah. Waalaikumsalam.